mana kita pilih? Harta sorga atau harta duniawi? Saudara dan saya masih butuh yang namanya makan, minum, pakaian. Kita mungkin bayar uang sekolah, atau ketika kita pergi ke rumah sakit kita butuh uang untuk bayar rumah sakit dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab katakan begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, semuanya Tuhan akan tambahkan kepada kita. Ketika Tuhan Yesus masuk ke bait Allah, kemudian dia melihat umat-umat Tuhan sedang memberikan korban persembahan di bait Allah. Di situ ada begitu banyak orang kaya datang ke bait Allah atau gereja memberikan korban persembahan. Kemudian ada juga orang miskin, seorang janda, dia juga memberikan korban persembahan. Ketika orang kaya memberikan korban persembahan, mereka memberikan korban persembahan yang sangat banyak. Sedangkan janda miskin memberikan korban persembahan yang sangat sedikit. Tetapi Alkitab mencatat, Tuhan lebih berkenan melihat korban persembahan yang diberikan oleh janda miskin ketimbang orang kaya. Kan firman Tuhan katakan begini, banyak memberi, banyak menerima. Takaran yang kita pakai untuk menakar, itu juga yang Tuhan akan takarkan kepada kita. Tapi kenapa orang kaya memberikan korban persembahan dengan jumlah yang sangat besar, sedangkan orang miskin memberikan korban persembahan dengan jumlah yang sangat kecil? Tapi kenapa kata Alkitab, Tuhan lebih berkenan dengan korban persembahan dari janda miskin yang sangat kecil? Perbedaannya, ketika orang kaya memberikan korban persembahan, meskipun dia memberikan dengan bilangan yang sangat besar, tetapi masih banyak sisa di bank. Tapi janda miskin, kata Alkitab, dia memberikan semua upahnya dalam 1 hari atau 1 bulan. Dia rela korbankan untuk pekerjaan Tuhan. Tidak ada sisanya lagi. Makanya itu yang lebih berkenan di hadapan Allah. Ibu pendeta, kalau saya kasih semua terus kami makan apa? Saudara, seorang anak muda, kata Alkitab, dia sangat kaya. Masih muda sudah kaya, berarti dia bukan pemuda yang pemalas. Kalau dia masih muda sudah kaya, berarti dia seorang pemuda yang sangat rajin. Satu ketika saudara, dia datang berjumpa dengan Tuhan. Yesus, bagaimana caranya supaya saya bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Tuhan bilang, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berdusta, jangan berzina, hormatilah ayahmu dan ibumu. Terus apa kata anak muda ini? Oh sudah Tuhan, itu sudah kulakukan sejak masa mudaku. Saudara, kalau menurut Alkitab, ketika anak muda ini berkata, oh sudah Tuhan, itu sudah kulakukan sejak masa mudaku, berarti anak muda ini dia hampir sempurna. Tetapi ternyata di mata Tuhan dia tidak sempurna. Tuhan bilang, oh semua sudah kamu lakukan, tapi satu yang belum engkau lakukan. Tuhan bilang, jual semua hartamu, berikan kepada orang miskin. Aduh, capek saya mencari dari masa muda kumpul duit. Setelah kita sudah kaya, Tuhan bilang jual. Aduh, Tuhan bilang berat. Saudara, itulah manusia. Berat rasanya saudara. Mau korban di gereja aja 10.000, 5.000, 2.000. Aduh, minta ampun. Apalagi mau jual tanah. Luar biasa. Tapi Tuhan tantang, jual semua hartamu, berikan kepada orang miskin. Saudara, sebenarnya ketika Tuhan tantang anak muda ini, bukan supaya dia jual rumahnya, tanahnya, mobilnya, semua yang ada padanya. Tetapi Tuhan melihat sampai di mana hatimu. Apakah engkau lebih mencintai hartamu atau Tuhan? Amin. Seperti Abraham, bawa anakmu ke Bukit Moria, persembahkanlah dia kepadaku. Ada nggak Abraham protes? Tidak. Seharusnya dia protes, Tuhan, ini kan anak tunggal, anak yang Tuhan berikan di masa tuaku, anak perjanjian.
Kenapa Tuhan kasih kok Tuhan mau ambil kembali? Abraham tidak protes. Karena Abraham percaya Tuhan punya maksud dan tujuan baik semua itu. Amin. Abraham pergi bawa anaknya. Sampailah dia di Bukit Moria. Dia sudah mau tusuk ke Ishak. Tiba-tiba Tuhan bilang, Abraham, Abraham, hatimu teruji. Bukan dia korbannya. Ini yang di belakang. Ada binatang di belakang. Amin. Haleluya. Saudara, satu ketika saya berdoa. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, mau gak engkau jual semua tanahmu, kemudian berikan kepada orang miskin? Sepanjang malam saya gak bisa tidur. Terngiang-ngiang terus di otak saudara suara hati nurani. Tiba-tiba saya bilang begini sama suamiku, Pak, Tuhan berbicara di hati nurani. Mau gak kamu jual semua tanah kita, bagikan kepada orang miskin? Oh, suamiku gak hitung 1, 2, 3. Dia bilang, kalau memang Tuhan yang suruh, jual aja. Yang penting benar kasih ke orang miskin. Saya bilang, oke, puji Tuhan. Karena Alkitab yang katakan, saudara, harta dunia, lengkap dan kalah, satu saat nanti akan merusak dan mencurinya. Tetapi ketika kita membutuhkan harta surgawi, itu kekal. Amin. Memang penting sekali kita mencari harta duniawi, penting. Tapi lebih penting kita mencari harta surgawi ketimbang harta duniawi. Satu saat ketika kita mati, kira-kira rumah besar yang kamu bangun, kamu bawa gak di surga? Syukur-syukur kalau kamu masuk surga, tapi kalau di neraka gimana? Ibu beli mobil, kira-kira